Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wudu merupakan syarat sahnya sholat. Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dengan cahaya di wajah, tangan, dan kaki karena bekas wudhu. Ini adalah pernyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu fadilah keutamaan dari satu amal, yaitu wudhu. Walaupun ini merupakan satu kewajiban, tapi sekaligus juga memiliki satu keutamaan bagi kita. Diriwayatkan dari Nu'aim al-Mujmir. Beliau berkata, Raqitu ma'a Abi Hurairah ala dhuhril masjid fatawadda. Aku pernah naik bersama Abu Hurairah ke atap masjid lalu beliau berwudu. Faqala ini sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian dia menyampaikan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin. Sungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dengan cahaya di wajah dan tangan dan kakinya, min atharil wudu, dari bekas-bekas wudunya. Jadi istilah ghurran muhajjalin ini ada kaitannya dengan hadis-hadis yang lain kalau kita ingin mencari penjelasan tentang hal ini. Nah, ghurran itu artinya cahaya yang ada di wajah, sedangkan muhajjalin ini adalah untuk menunjukkan, membedakan, yaitu cahaya yang ada di tangan dan kaki. Nah, untuk lebih jelasnya memang ada hadis yang lebih panjang, misalnya diriwayatkan oleh Imam Malik, ya. Itu Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadis yang panjang, kemudian ada bagian yang mirip dengan ini. Jadi sahabat bertanya, bagaimanakah engkau mengetahui umatmu nantinya, padahal mereka belum pernah bertemu dengan beliau. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan satu gambaran, misalnya ada segerombolan kuda yang berwarna hitam. Nah, kemudian ada kuda yang berwarna putih di kepalanya dan ada berwarna putih di kaki-kakinya. Nah, bukankah kalian dengan mudah bisa mengenali mana kuda yang tadi berwarna putih di kepala atau putih di kakinya? Nah, kalau putih di kepala tadi disebut dengan ghurrun, kemudian kalau di kaki tadi dengan muhajjalin tadi itu. Nah, kemudian ini diterapkan dengan istilah ini dibawa kepada ini. Jadi ghurrun muhajjalin ini cahaya di wajah, tangan, dan kaki kita. Nah, kemudian sudah tentu kalau orang berwudu karena hendak melakukan sholat, sehingga umat ini akan dikenali dari perhatian mereka kepada sholatnya. Jadi bagaimana mereka menjaga wudunya dan menjaga sholatnya. Sebagaimana ayat Al-Quran, hafidhu alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat-sholat 5 waktu itu, terutama sholat al-wusta, dan berdirilah melakukan sholat dengan khusyuk. Nah, qanitin maknanya adalah khasyiin. Sholat wusta itu maksudnya adalah, sebagian para mufassir menyebutnya itu sholat asar. Karena sholat asar ini kan sholat di saat orang itu sudah kecapean beraktivitas sehingga merasa berat. Nah, mungkin saat itulah mungkin lebih enak itu tidur-tiduran saja. Nah,
pada saat itulah kita perlu punya perhatian untuk menjaga waktu sholat asar ini jangan sampai lewat dari waktunya. Kemudian sholat ini juga merupakan kewajiban yang sudah ditetapkan waktunya, tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Kemudian Rasulullah berpesan, "Famanis tato'a minkum," maka barang siapa di antara kamu yang mampu ayutila huratahu, untuk memanjangkan cahaya itu, falyaf'al, maka lakukanlah. Artinya menyempurnakan wudhu itu ya wajah dan dua anggota tangan dan kaki. Kalau tangan dan kaki jelas ya memanjangkannya, artinya kalau tangan ya batasnya sebenarnya sampai siku, tapi kemudian dinaikkan lagi sampai pertengahan lengan, pertengahan lengan atas. Nah, sehingga pastikan ketika berwudu kalau pakai baju lengan panjang ditarik dulu, dilipat sampai di atas siku. Kemudian juga kalau kaki itu batasnya adalah sampai mata kaki, tapi kemudian dilebihkan naik sampai pertengahan tungkai atau kempol. Nah, ada yang memberikan batas lebih jauh lagi, yaitu sampai ke lutut. Ini yang dipraktekkan oleh Abu Hurairah dan Abdullah ibnu Umar. Nah, beliau melakukannya seperti itu. Nah, kemudian kalau wajah memang mau dipanjangkan sampai kemana, karena memang wajah ya seperti itu. Tapi ada yang sebagian bisa dipanjangkan, yaitu dengan mengusap dagu atau leher. Tapi saya kira ini ya sudah melewati wajah ya, bukan, tidak lagi bisa disebut dengan wajah. Nah, tapi yang ingin menyempurnakan mungkin sampai ke dagunya, dagu termasuk enggak ya dari wajah? Dagu kemudian sampai leher. Nah, silahkan ya, tapi wajah sudah barang tentu kita pahami secara umum adalah apa yang ada pada muka kita itu. Hanya saja mungkin pipinya sampai ke batas telinga begitu ya. Ini yang bisa kita sempurnakan. Itulah keutamaan wudhu yang sangat penting bagi kita untuk menjadi perhatian kita, untuk kita jaga. Jadi kita berusaha melakukan hurun tadi itu ya, hurun muhajjalin ya, menyempurnakan cahaya pada wajah dan kaki-kaki kita. Itulah yang menjadi tanda bagi kita umat Nabi Muhammad SAW ini menantinya pada hari kiamat. Nah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.